Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri. Saya guru akidah akhlak Min 9 Kota Banda Aceh. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. NIM 24113017. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning pada materi menghindari sifat serakah dan kikir mata pelajaran akidah akhlak kelas 5 MI. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sehat? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Selanjutnya kita baca Asmaul Husna bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, setelah kita membaca Asmaul Husna, marilah kita sekarang mengulang sedikit pelajaran yang kemarin, yaitu tentang adab terhadap lingkungan. Ya, bagaimana adab terhadap lingkungan? Bagaimana menjaga lingkungan? Membersihkan lingkungan membersihkan dan bergotong royong. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang menjauhi sifat serakah dan kikir. Baiklah, hari ini apakah datang semua anak-anak? Ada yang datang? Ada? Baiklah, Bapak absen sebentar. Rizku, ada? Selanjutnya, kita belajar yaitu materi menghindari akhlak tercela dan akhlak terpuji. Akhlak tercela dan kikir. Akhlak tercela dan kikir, serakah dan kikir, yaitu supaya kita nanti menjadi orang-orang yang suka bersedekah. Nah, itu motivasi kita hari ini. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan. Nah, ini ada dua gambar motivasi ya. Motivasi kita hari ini. Nah, ini ada gambar. Ini gambar apa, anak? Bisa lihat nggak nih? Hah? Serakah. Nah, kenapa serakah gambarnya ini? Hah? Memborong belanja yang banyak, sehingga anak-anak ini tak kebagi. Nah, kalau ini? Hah? Sedekah, tidak mau memberikan sedekah, alias apa? Kikir. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita, yaitu dengan kita menonton sedikit video ya. Nah,
video pembelajaran tentang serangkaian bagi video. Oke. Ya. Jadi video ini menjadi pembelajaran kita supaya kita bisa tahu pada sifat pikir dan sifat serah. Berikut ini, Qarun adalah seorang yang sangat miskin. Dia dengan istri dan anak-anaknya. Memberi makan anak-anaknya kesulitan luar biasa. Hidupnya selalu berfoya-foya. Apa yang Allah larang untuk dilakukan, dilanggarnya. Bahkan terhadap mereka yang muslim, Qarun berlaku amat kejam. Maaf Tuan Qarun, kami belum mampu membayar. Berilah kami waktu lagi Tuan. Minta waktu lagi? Tidak bisa. Jika tidak membayar hari ini juga, mati aku sita. Kasihanlah kami Tuan. Kami akan tinggal di mana? Itu bukan urusanku. Ingat, uang ini hanya untuk membayar bulannya saja. Kau harus melunasinya minggu depan. Jika tidak, kau akan mencari hutang. Sita rumah ini. Tuan Qarun, maafkanlah kami Tuan. Jangan sita rumah kami. Begitulah. Dengan cara itulah dia memperbanyak dan menumpuk hartanya. Akulah Qarun, manusia terkaya di muka bumi ini. Aku bisa dapatkan semua yang kuinginkan. Buruknya akhlak Qarun tidak berhenti sampai di situ saja hingga suatu ketika. Maaf Tuan Qarun, ada tamu yang ingin bertemu dengan Tuan. Siapa nih? Berani-beraninya mengganggu istirahat. Katakan pada mereka, aku sibuk. Tapi Tuan, mereka adalah... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau rupanya anak. Mendekatlah. Terima kasih, Bro. Ada apa gerangan kemarin? Sudah lama kita tidak berjumpa. Begini, Bro. Kami diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendatangi mereka yang kaya seperti engkau. Ada apa? Sebagaimana engkau ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi mereka yang mampu agar menzakatkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya, kami hendak mengambil zakat darimu. Kalian tidak tahu, kalau membantu, aku sudah sering membantu orang-orang miskin yang mengemis kepadaku. Tapi engkau membantu mereka dengan menentukan bunga yang sangat tinggi. Tapi mereka tidak keberatan. Lalu apa mau kalian? Kami ingin engkau menyisihkan sebagian hartamu sebagai zakat untuk kami bawa dan kami serahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Aku mengumpulkan harta ini dengan susah payah karena usaha dan kehebatanku. Wahai Qarun, tidaklah kau ingat bahwa engkau bisa begini karena diawali oleh doa Nabi Musa alaihissalam. Doa Musa? Jangan sembarangan kalian bicara.
Jangan kau hentikan aku. Aku menasehatimu selaku saudara. Dan karena aku adalah utusan Allah. Tidak, Musa. Tidak semudah itu. Aku telah bersusah payah mendapatkan ini semua. Janganlah kamu sombong, wahai Nuh. Tidaklah ini semua terjadi atas izin Allah. Ingatlah masa lalu. Bukankah dulu engkau hidup dalam kesusahan sampai kemudian Allah merubah nasibmu? Jangan bicarakan masa laluku, hei Musa. Dan hal ini tidak ada urusannya dengan Allah. Berani sekali dia berkata seperti itu. Masya Allah. Dulu utusanmu datang kepadaku. Dan sekarang engkau meminta hal yang sama. Aku tidak mau. Dan ingat, jangan ceramahi aku lagi. Aku jadi curiga. Lama-lama engkau akan meminta seluruh hartaku. Hentikanlah atas nama Tuhan. Nabi Musa hendak merampas hartaku. Harta yang telah kukumpulkan dengan jerih payahku sendiri. Lama-lama dia akan mengambil semuanya. Hartaku dan harta kalian semua. Hati-hati kalau bicara korupsi. Wahai sampai aku diserahkan kepada Allah. Nabi Musa akan memberikan keputusan yang kepadaku. Ayo, kita pergi. Jangan hiraukan mereka. Kenapa ini? Tuhan, gempa Tuhan. Ayo Tuhan, kita segera keluar. Gempa, bagaimana dengan hartaku? Sebentar aku lihat hartaku. Cepat pelayan, selamatkan hartaku. Tidak sempat lagi Tuhan. Hartaku, tolong hartaku. Hartaku, jangan hartaku. Hartaku, tolong, tolong hartaku. Tolong, tolong. Dah. Nah. Setelah menonton video tadi, nah, siapa nama tokoh yang digelar dengan orang yang paling serakah dan pikir di video tadi? Qarun. Nah, Qarun itu hidup pada zaman Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam. Nah, sekarang coba lihat materi. Lihat buku. Lihat buku, lihat materi. Apa konsep dasar sehingga orang-orang menjadi serakah dan kikir? Kenapa mereka itu bisa serakah dan kikir? Lihat buku. Nah, setelah kalian nonton tadi, lihat materi. Kenapa orang bisa serakah dan kikir? Betul. Namanya siapa? Ihsan. Terlalu mencintai harta yang dia miliki. Nah, yang kedua siapa lagi bisa? Ihsan bisa? Coba Ihsan lagi. Takut hartanya berkurang. Yang pertama terlalu mencintai harta. Yang kedua takut akan hartanya berkurang. Yang ketiga tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Contohnya tadi Qarun, dia membantu orang, dia mengutangkan, tetapi harus dikembalikan dengan bunga yang banyak. Yang terakhir tadi ketika Allah mengazab Qarun, gempa, hartanya sudah hancur mau bumi, tapi dia masih menyuruh untuk anak buahnya menyelamatkan harta-harta. Padahal yang penting saat dia apa? Nyawa, tetapi dia berpikir hartanya dulu. Inilah konsep dasar kenapa orang bisa menjadi serakah dan mikir. Karena terlalu cinta terhadap hartanya dan cinta terhadap dunia. Nah, sekarang kita akan melaksanakan kerja kelompok. Nah, kita akan melaksanakan tugas kerja kelompok. Kelompoknya ini udah cukup ini atau kita rangkum lagi kelompoknya? Udah bisa begini? Udah cukup?
Nah, sekarang kita bagi LKPD dulu ya. Ada 2 LKPD ya. LKPD pertama ini LKPD-nya LKPD pribadi ya. Tulis nama ya. Tulis nama. Ini LKPD kelompok, itu LKPD pribadi ya. Ini kelompok. Ini semuanya. Ya. Nah, coba perhatikan dulu. Untuk LKPD pribadi ini petunjuknya adalah berilah tanda centang pada pertanyaan yang menunjukkan sifat serakah atau kikir. Jadi ini ada pernyataannya, apakah pernyataan tersebut menunjukkan bahasa yang sikap serakah atau ki. Kalau pertanyaannya menuju pada serakah, dicontohkan pada kolom serak. Kalau pertanyaannya menuju pada kikir, dicontohkan pada kolom ki. Nah, ini untuk LKPD pribadi. Untuk LKPD kelompok, yaitu pertanyaannya diskusi, dikerja bersama jadi satu meja ini kerjanya kerjasama. Setelah model LKPD yang pertama ini, buatlah contoh perilaku serakah, 2 contoh masing-masing serakah dan 2 contoh perilaku kikir yang ditunjukkan pada pribadi boleh atau pada materi boleh. Nah, kemudian pada poin kedua, menurut kalian mengapa sifat serakah dan kikir merupakan sifat yang tidak baik? Tolong dijelaskan. Ini untuk tugas LKPD kelompok yang pribadi tadi dicontoh centang ya. Coba dikerjakan. Nanti kelompok yang siap tampil ke depan. Jadi setiap kelompok tampil ke depan itu mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nanti kelompok lain boleh menanggapi hasil kerja kelompok teman-teman yang sudah tampil. Ya. Ini dengan senang-senang. LKPD pribadi kalau udah siap boleh ditunggu. Ingat yang kelompok ya. Ini ada kelompok akan bisa. Jadi kita kasih dulu. Satu yang menulis, lain cari jawabannya. Siap, kelompok 2 pulang ke depan. Silakan kelompok 2 maju ke depan semua. Yang lain menyimak, nanti tanggapi jawaban dari kelompok 2 ya. Di situ ya.
Siapa yang baca? Nah, baca dulu. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok lain sambil menjawab boleh menyimak kelompok yang sedang tampil. Besar suaranya sedikit. Yang besar suaranya sedikit. Yang besar suaranya sedikit. Nah. Ada yang besar lagi suaranya? Kasih yang mana lain yang besar suaranya? Setelah mengerjakan LKTD di atas, coba sebutkan 2 contoh perilaku serakah dan 2 contoh perilaku fikir yang pernah kalian lihat atau dengar. Serakah dan ingin mendapatkan semua hadiah di sana. Agar menghabiskan duit kejar waktu yang diberikan itu. Aku tidak ingin meminjamkan lisan kepada orang lain. Tidak menyimpan kata-kata kalian sendiri. Kalian mengapa sudah serakah dan bikin merupakan sifat yang tidak baik karena mereka sangat takut dengan katanya sendiri. Nah, karena mereka takut dengan katanya sendiri. Nah, coba ada yang ingin ditanggapi tentang masalah 2 contoh serakah dan 2 contoh fikir yang ditampilkan oleh kelompok 2? Ada yang ingin disanggah? Gak ada? Nah, kalau nggak ada berarti kelompok 2 sudah menyelesaikan tugasnya, sudah tampil dengan maksimal. Boleh duduk cepat musik. Nah, di depan dulu. Dulu yang bagus dulu yang bagus dengan yang ngesah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa tidak bisa ubah apa-apa dan dapat merusak hubungan hidup dan sisa-sisi dapat menimbulkan kerusakan. Nah, ada yang ingin ditanggapi di kelompok terakhir ini? Gak ada? Gak ada? Udah ngerti semua? Nah, kalau udah ngerti boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya semua. Nah, semua kelompok yang udah tampil ke depan sudah bagus semua menjawab apa itu pikir dan serakah. Nah, serakah, coba perhatikan semuanya ya. Jadi kita menguatkan aja. Serakah adalah orang yang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyak tanpa mempedulikan orang lain. Misalnya kita sebagai siswa jajan ke kantin itu, kita borong semua jajan kita karena kita banyak uang biar orang lain tidak dapat kebagian. Itu termasuk daripada serakah. Bukan mengumpulkan harta, borong makanan yang banyak itu juga serakah.
apalagi sampai mengumpulkan harta semuanya supaya orang lain itu tidak bisa mendapatkan barang-barang yang mereka perlukan dan depan sehari-hari, seperti pada kisah Qarun tadi. Allah sangat murka kepada orang serakah sampai-sampai Qarun itu ditenggelamkan dengan harta-hartanya ke dalam tak. Ketika mau ditenggelamkan oleh Allah, Qarun masih sempat memikirkan hartanya, memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan kembali harta, menyelamatkan. Pikir bagaimana? Tidak mau memberikan sedikit hartanya kepada orang lain, tidak mau bersedekah. Kalau di kelas ada teman kita yang tidak punya pulpen, kita punya pulpen banyak, kita tidak mau berbagi sama teman kita. Itu termasuk pada kategori kiri. Itu Allah juga tidak suka. Nah, maka oleh karena itu pada pembelajaran hari ini banyak hikmah yang dapat kita dapatkan. Yaitu kita sudah tahu bagaimana murkanya Allah kepada orang yang serakah. Apa murkanya Allah pada orang serakah pada video ini? Sampai Qarun itu ditenggelamkan ke dalam tanah bersama dengan hartanya. Nah, dengan berakhirnya penampilan kalian tadi di depan kelas sudah mempresentasikan hasil kerja, maka pembelajaran kita hari ini kita cukupkan di sini karena waktunya sudah habis. Sebelum Bapak akhiri pelajaran, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berakhirnya membaca surah Al-Fatihah, maka pelajaran kita hari ini juga sudah berakhir. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.